Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal kadhibin. Summa ila arwahi azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal awliya wasyuhada wal ulama was salihin. Nakhussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Nakhussu khassatan ila ruhil muallif hadzal kitab wa nakhussu khassatan ila arwahi man bana wa ammara masjid jami' as-salam wa ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala niyati anna Allah ta'ala yataghashana wa yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah wa ala niyati anna Allah yuslihu umurana min umurid diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah wa yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa uluman nafi'atan fid din wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya Masjid Jami' As-Salam yang sangat saya hormati, wabil khusus Pak Haji Ahmad dan segenap DKM serta pengurus Yayasan As-Salam, para asatidzah, para pimpinan majelis taklim, para orang tua, para tokoh masyarakat, guru kita Bapak Ustaz Haji Muhammad Maula SPDI, kemudian juga Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Hamdan Sahal, kemudian bapak-bapak, rekan-rekan dari Ciherang, dari Pati Abri, semuanya walhasil yang saya muliakan, dan akhi billah Pak Haji Insinyur Khairul Anwar. Teriring doa semoga rahmat Allah senantiasa Allah Ta'ala curahkan kepada kita sebanyak-banyaknya. Puji syukur selayaknya selalu kita haturkan kehadirat Allah, terutama malam hari ini Bapak Ibu. Nikmat-nikmatnya Allah kembali kita nikmati, dan alhamdulillah malam hari ini pun kita bisa kembali menjadi bagian dari para pemakmur masjid, wabil khusus dalam kegiatan rutin setiap ba'dal isya di setiap malam Selasa setiap pekannya. Mudah-mudahan ini jadi ibadah kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis demi majelis yang sengaja kita hadiri, semoga majelis-majelis tersebut Allah jadikan sebagai sarana untuk ditambahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Allah lindungi dan jauhkan kita semua dari ilmu yang tidak manfaat. Semoga dengan wasilah langkah-langkah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dari kediaman kita masing-masing,
menuju masjid ini, kebaikan kita Allah tambah, keburukan kita dihapus, aib-aib kita Allah Ta'ala tutupi serapat-rapatnya dari dunia sampai akhirat, dan berbagai kebutuhan kita semoga dicukupi oleh Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Amin, Allahumma amin. Bacaan rusin kitab Tanbihul Muqtarrin masih seputar akhlak as-salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka itu lebih memilih sulit bala dibandingkan nikmat dan kelapangan. Wa kana amirul mu'minin, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallib rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa masyayikhina wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa kana amirul mu'minina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu yaqulu man wajada kulla lailatin kasratan yabisatan yakuluha falaysa huwa bifaqirin innamal faqiru man lam yajid syai'a. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang gelarnya adalah Amirul Mukminin, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gelarnya Khalifatur Rasul. Meninggal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepimpinan kepemerintahan disepakati diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, gelarnya beliau Amirul Mukminin, gitu ya. Karena Khalifatir Rasul kepanjangan Amirul Mukminin. Ada versi sejarah yang menyebutkan bahwa gelar itu memang beliau yang memberikan gelar sebagai Amirul Mukminin. Gimana beliau tuh? Beliau berkata, man wajada kulla lailatin. Siapa orang yang mendapatkan setiap malamnya kasrotan ya bisatan. Kasrot itu ancuran gitu, Pak, remukan roti kering. Jadi setiap malam masih punya roti kering yang buat disantap. Ya kuluha, yang dia memakan roti kering yang sudah sudah dihancurkan itu. Kalau begitu maka falaysa huwa bifaqirin, yang bersangkutan kalau masih seperti itu keadaannya belum tergolong sebagai orang yang fakir. Insyaallah ya. Padahal cuma roti kering, roti keringnya pun bukan yang masih selembar-selembar, akan tetapi sudah remuk, Pak, udah hancur. Itu masih bisa dimakan setiap malam, belum tergolong ke dalam golongan orang yang fakir. Terus yang fakir itu bagaimana? Versinya Sayyidina Umar bin Khattab, innamal faqiru man lam yajid syai'a. Sesungguhnya orang fakir itu adalah orang yang tidak mendapatkan suatu apapun, nggak punya apa-apa sama sekali buat dimakan. Fakir berarti, ya Allah, jauh banget ya ukurannya sama kita, jauh. Kita duit di dompet masih ada 50.000, beras masih ada 2 liter buat masak besok, buat hari ini. Udah bukan sekedar nasinya doang yang udah matang, lauknya ada. Tapi teriak melulu kita kadang. Mohon maaf ya Pak Farin kalau saya pakai kalimat kita ya. Mudah-mudahan kitanya itu bukan kita, mudah-mudahan ya. Begitu versinya Sayyidina Umar bin Khattab, nggak ada apapun yang dia bisa makan, baru termasuk orang yang fakir gitu. Yang begini mesti sering-sering kita dengar ya, kita baca gitu, biar apa? Makin termotivasi tumbuhnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nasinya pulen, lauknya ada, sayurnya ada, ya kan begitu. Meskipun sayurnya sayur asem, tapi kan bukan asem doang, macam-macam, ada jagung, ada nangka, ada ninjo gitu. Tapi masyhur sebutannya sayur asem, Bapak hadirin ya.
Bukan main dah kalau itu. Supaya tumbuh rasa syukur semakin tumbuh semakin tumbuh. Wa kana Rubai'u bin Anasin, ada yang baca Rabi, ada yang baca Rubai. Dan sungguh adalah Imam Rabi bin Anas rahimahullahu taala yaqul, semoga Allah merahmati beliau berkata, innal ba'udata tahya ma ja'at fa idza sab'at samanat wa idza samanat matat wa kaza ibnu adama idam tala'a minad dunya mata qalbuhu. Apa kata beliau Imam Rabi bin Anas rahimahullahu taala rahmatal abrar, sesungguhnya al-ba'udah, itu al-ba'udah nyamuk ya, nyamuk itu kata beliau dia hidup sepanjang dia lapar. Maka bila tuh nyamuk kenyang, maka dia akan gemuk, akan gendut. Karena yang dihisap apa tuh? Darah. Gendut nggak perut itu? Oh, hadirin. Aduh, nyebut perut gendut, jadi jengak juga nih sama diri sendiri, masya Allah. Padahal makannya sedikit, cuman persoalannya sedikit. Masya Allah. Nah, nyamuk tuh sepanjang dia lapar, dia hidup apa nih? Kalau dia kenyang, dia bakal gendut. Ya sama nasi gemuk, samin gemuk katanya. Dan wa idza samanat matat, kalau dia kegendutan tuh nyamuk dia mati. Ya kan begitu kan? Nyamuk begitu tuh. Ya. Nah terus korelasinya apa dong? Belum selesai kalimatnya. Wa kaza banu Adam, begitu juga anak keturunannya Nabi Adam alaihi salam, izam tala'a minad dunya, apabila telah terpenuhi daripada urusan dunianya, mata qalbuh, maka mati hatinya. Mati hati bahaya juga nggak? Hati mati bahaya nggak? Bahaya. Nauzubillah min dzalik. Itu. Orang-orang pada berusaha biar hatinya itu peka, hatinya sensitif, hatinya hidup. Nah kalau penuh urusan dunianya penuh, tercukupi semua, berpotensi hatinya menjadi mati. Ya. Nyamuk kalau lapar dia hidup, dia kenyang dia gendut, mati dia tuh nyamuk. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya apapun berlebih-lebihan dicela, apapun. Makan yang halal berlebihan dicela, minum yang halal berlebihan dicela, itu apapun ya. Meskipun dia halal, kalau berlebihan itu. Dan kalau berlebihan juga makanan minuman, saya kira yang pada ngerti tentang ilmu kesehatan sepakat tuh dampaknya kurang bagus juga buat kesehatan. Ya. Apalagi cuman makan nggak diiringi aktivitas baik fisik maupun psikis, Bapak hadirin. Nggak ada yang kebakar tuh kalori, numpuk di badan. Ya Allah ya Karim. Dulu orang kalau gemuk senang, karena dulu gemuk itu identik dengan kemakmuran hidup. Kalau sekarang orang yang gemuk berusaha buat diet biar kurus, Pak. Karena gemuk sekarang sarang penyakit kata gitu. Meskipun kita ada kalimat yang hibur dari orang-orang tua kita, udah nggak penting kurus, nggak penting gemuk, yang penting sehat, kata gitu. Gemuk yang penting sehat, kurus yang penting sehat. Iya benar. Kalau kayak gitu ya benar banget Bapak. Gemuk yang penting sehat, benar, itu benar banget. Kurus yang penting sehat. Jadi kalau sehat mau kurus mau gemuk gak ada masalah kan gitu ya. Karena orang gemuk sakit berpenyakitan ada, orang kurus sakit berpenyakitan ada juga. Orang gemuk sehat ada nggak? Ada. Orang kurus sehat mungkin banyak, bukan ada lagi, banyak. Saya punya orang tua tuh tahadus linikmat, gak ada maksud apa-apa, apalagi tafakur, enggak. Badannya kecil, iya, makannya mili banget. Meninggal umur 77, itu pun ketika di cross check di KTP, Pak. Cuman teman-temannya bilang lebih, katanya. Teman mainnya waktu masih kecil, masih bujang. Karena mili banget makannya, dan makannya nggak banyak. Jadi praktekin banget tuh.
Kalau belum lapar nggak makan, sebelum kenyang udah selesai. Nggak pernah masuk rumah sakit, kecuali begitu umur 74 baru tuh kena prostat. 2 tahun setengah. Setelah 2 tahun setengah kena prostat, nambah hipertensi. 6 bulan berobatnya jadi 2, prostatnya soal hipertensinya. Allah takdirkan di 77 meninggal. Kemudian wa kana Hafsun ibnu Humaidin rahimahullahu yaqul, dan adalah Imam Hafs bin Humaid, semoga Allah merahmati beliau berkata, ajma'al ulama wal fuqaha wal hukama was syu'ara'u ala anna kamalan na'imi bil akhirati la yudraku illa binaqsin na'imi bid dunya. Telah sepakat, kata beliau nih, kata Imam Hafs bin Humaid, siapa yang telah sepakat? Satu, al ulama, para ahli ilmu, wal fuqaha, para ahli hukum Islam, wal hukama, para hakim, para orang-orang bijak, wasyu'ara, dan para penyair, ya, pujangga-pujangga muslim. Apa yang mereka sepakati? Ala anna kamalan na'imi fil akhirati, bahwasanya sempurnanya nikmat di akhirat nanti, la yudraku, tidak akan diperoleh, tidak akan didapat, illa binaqsin na'imi fid dunya, kecuali dengan mengurangi kenikmatan di dunia. Tidur nyenyak enak gak? Nikmat bukan tuh? Lagi nikmat-nikmatnya tidurnya, as-salatu khairum minan naum. Dikurangin tuh nikmat, bangun tetap Bapak hadirin. Itu minimal ya. Minimal as-salatu khairum minan naum. Ya alhamdulillah, orang-orang Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa kekinian, Bapak-bapak, urusan tahajud itu punya perhatian. Dulu orang yang sholat tahajud disebutnya orang sembayangan. Yang jaga witir orang sembayangan. Umumnya orang nggak tahajud, nggak witir. Sekarang alhamdulillah. Ya, apalagi yang biasa memakmurkan masjid, berjamaah di masjid, paling kesiangan banget, jam 4 udah bangun. Ceritanya kesiangan. Siangan jam 4 baru bangun. Masya Allah. Padahal kan jam 4 subuh masih lama sekarang. 4.40 berapa itu sekarang? Gitu. Masya Allah. Ya. Tandanya apa? Tandanya hidup hati gemar ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencoba untuk ngurangin kenikmatan di dunia supaya dapat nanti sempurnanya kenikmatan di akhirat. Gitu. Kemudian wa'alam, ini kata pengarang Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, setelah beliau kutip tuh beberapa perilaku generasi yang barusan beliau sebutkan, nama-nama yang barusan beliau sebutkan. Ada Sayyidina Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin, ada Al-Imam Ar-Rabi, kemudian ada juga Imam Hafs bin Humaid. Beliau katakan wa'alam anna min adillatil qaumi ala hadzal khuluqi ma warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaifa an'amu wa sahibu suri qadil taqamahu wa asgha bisam'ihi wa hana bijabahatihi yantaziru mata yu'maru fayan pokho gitu. Intah. Kata pengarang, dan ketahuilah oleh engkau, kita dituntut oleh pengarang Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani supaya kita tahu bahwa hadirin, apa yang diminta oleh beliau, apa yang dituntut oleh beliau agar kita ketahui bahwasanya di antara pendalilannya orang-orang sufi ala hadzal khuluqi, atas perilaku perangai atau akhlak yang semacam ini. Apa pendalilannya? Ma waroda, yaitu riwayat yang datang apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'amu, bagaimana saya mau bernikmat-nikmat. Fil mudhari ya, bagaimana saya akan terus bernikmat-nikmat. Wa sahibus sur, padahal itu yang pegang sangkakala, yang diamanatin sangkakala,
qadil taqamahu, sungguh dia telah apa itu, ujung itu sangkakala, oh dia taruh di bibirnya, di mulutnya, Bapak hadirin. Wa asgha bisam'ihi, dan dia mencondongkan pendengarannya. Wa hana bijabahatihi, dan dia sudah tundukkan jidatnya. Yantaziru mata yu'mar, sedang menunggu kapan dia diperintahkan. Payan pokok, maka kalau sudah diperintah maka dia tiup itu sangkakala. Malaikat siapa tuh yang tugasnya itu? Malaikat Israil. Jadi Rasul Bapak hadirin pernah berkata semacam itu. Gimana saya mau bernikmat-nikmat, gimana saya mau bersenang-senang? Itu malaikat Israil udah taruh ujung sangkakalanya di mulutnya. Dan udah serius banget, konsen banget nungguin perintah. Begitu ada perintah tiup, langsung ditiup. Malaikat Israfil. Kalau Israil yang ya tapi nggak usah khawatir, satu saat ketemu malaikat Israil. Jadi kalau malaikat Israfil ini Pak, belum kerja, udah standby gitu ya. Insyaallah. Malaikat Jibril apa tugasnya? Malaikat Jibril sampaiin wahyu, maka diberi gelar Aminul Wahyi. Habis malaikat Jibril, malaikat Mikail. Apa tugasnya Allah kasih? Bagi-bagi rezeki, ngatur rezeki, nurunkan hujan, ngatur rezeki. Nah, malaikat Israfil itu standby. Gimana aku mau bersenang-senang? Serius banget tungguin perintah. Begitu ada perintah, maka dia akan tiup itu sangkakala. Dan kalau sangkakala ditiup sama malaikat Israfil, apa yang terjadi? Kiamat kubra, bukan kiamat sugra lagi, tapi kiamat kubra. Fa'ulima, maka diketahuilah, annal kamilina yanzuruna ila ahwalin yaumal qiyamati min hadhihi dar. Bahwasanya orang-orang yang sempurna keimanannya, mereka itu sedang menunggu huru hara pada hari kiamat dari ini ada, dari ini kampung, dari ini dunia. Ya, orang-orang cerdas, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang kualitasnya tinggi, mereka ini lagi nungguin. Ya, Bapak hadirin, di sini lagi nungguin apa? Huru hara ya pada hari kiamat. Karena hari kiamat pasti apa? Pasti terjadi. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Pasti terjadi, nggak ada keraguan sedikit pun. Cerita doang dari dulu. Belum terjadi sampai gini hari. Kabar burung doang, tungguin aja. Satu saat pasti. Ya memang ketika Nabi ditanya oleh seorang yang ternyata malaikat Jibril yang datang kepada para sahabat Nabi untuk mengajarkan tentang agama mereka, agama kita, agama Islam, ya. Ketika Nabi ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Muhammad, kasih tahu saya kapan hari kiamat itu. Nabi memang dalam hal ini jawabnya, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Kalau yang ini yang ditanya nggak lebih tahu dibandingkan yang nanya. Kita sama-sama nggak tahu deh kalau hari kiamat kapan. Yang kemudian malaikat itu ternyata minta dijelaskan kepada Nabi tentang tanda-tandanya. Nabi jelaskan tuh. Orang yang tadinya telanjang kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki, sekarang orang semuanya pakai alas kaki. Bahkan bagus-bagus sepatunya dengan berbagai macam modelnya, dan terbuat dari bahan-bahan yang sangat bervariasi sekali. Itu juga sendalnya. Kalaupun ada orang jalan kaki nggak pakai alas kaki, bukan nggak punya alas kaki, akan tetapi lagi terapi, ya, supaya dikena pijit-pijit terus itu di jalan gitu, Bapak hadirin, kan gitu ya. Yang jalan di aspal pukul 2 sore, mataharinya masih lumayan panas, itu lagi terapi, lagi ada masalah sedikit yang ada kaitannya dengan kaki, kan begitu. Yang tadinya telanjang pakaian, nggak ada orang telanjang pakaiannya bagus-bagus, masya Allah. Ada yang bahannya sampai lembut betul, ya. Jadi kalau lalat nemplok itu di bajunya jatuh, nggak bisa karena saking lembutnya.
Kalaupun ada orang nggak pakai baju, bukan karena nggak punya pakaian, akan tetapi memang udah lama belum hujan-hujan Allah kasih. Jadi AC yang di setel suhunya 21 nggak berasa dinginnya, masih gerah rasanya, maka dibuka bajunya. Bukan nggak punya pakaian. Kan gitu Bapak. Berlomba orang membangun bangunan gedung-gedung yang tinggi mencakar langit. Tuh. Udah mulai ada belum tanda-tandanya? Nah, sudah. Kalau tanda-tandanya udah ada kan Bapak hadirin, berarti nggak lama lagi terjadi kiamat kubro. Nah ini. Nah, fadzalika huwal ladzi mana'ahum lazzatul akli wasyurbi wan naumi wal jima'i wa ghairi dzalika fafham walhamdulillahi rabbil alamin. Maka itulah yang menghalangi mereka kelezatan makan dan minum dan tidur dan lezatnya berjima dan selain daripada yang demikian itu, maka pahamilah. Karena otak mereka, hati mereka, pikiran mereka ke depan. Bagaimana ketika malaikat Israfil yang Allah Ta'ala tugaskan untuk meniup sangkakala, kemudian itu sudah diletakkan di bibirnya malaikat Israfil, ujung yang akan ditiupnya itu Bapak hadirin sudah bersiap-siap, fokus betul, konsen betul. Begitu ada perintah langsung akan dilaksanakan. Bagaimana mau bisa bernikmat-nikmat, berlezat-lezat? Kelezatan Bapak makan minumnya menghalangi mereka lantaran yang mereka tungguin adalah huru hara hari kiamat. Ya Allah ya Karim. Paham, kata Syekh Abdul Wahab Asy'ari, maka pahamilah. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan seluruh pujian milik Allah yang mengatur alam semesta. Ini Bapak-bapak, tentunya jangan kita bandingkan dengan kita, tetapi kita semuanya dari redaksi-redaksi tadi, mana yang kira-kira bisa kita tiru, ya. Karena biar bagaimanapun, kullu khairin bittiba'i man salaf wa kullu syarrin bibtida'i man khalaf. Kebaikan itu bersumber ketika kita ikuti perilakunya generasi salafus saleh. Mereka orang-orang duluan yang soleh-soleh, Bapak diri. Di mereka lah sumber-sumber kebaikan. Kalau kita ikuti mereka, insya Allah kita pun akan menjadi baik. Kalau seperti tadi, nggak sanggup kita. Seukuran yang kita bisa sanggup. Jadi kalau kita dihadiahi pakaian oleh orang yang memberikan hadiah, katakanlah baju, kemudian baju itu ternyata begitu kita pakai kebesaran, Pak, ya, dibandingkan badan kita, bukan berarti kemudian kita punya alasan itu baju kita gantung atau kita tolak. Saya kembaliin deh, saya pulangin, kegedean, kelelep saya pakai baju itu, kayak orang-orangan sawah. Bukan dikembaliin, bukan digantung, tetapi dijahit, dikecilin seukuran badan kita. Bagaimana maksudnya itu? Yang berat-berat kita belum bisa tiru, belum bisa kita praktekkan, kita amalkan. Yang ringan-ringannya saja dulu. Yang sudah kita mampu praktekkan, kita amalkan, itu saja dulu. Ya, bukan berarti wah ini nggak bisa kayak gini, tinggalin semua. Seukuran yang kita bisa. Ya. Lalu mereka tadi versinya Sayyidina Umar bin Khattab, roti kering yang udah remuk itu santapan malam mereka, masih belum termasuk orang yang fakir, nggak ada sama sekali, baru termasuk orang yang fakir. Maka kita tengok di atas meja makan kita, begitu kita buka tutupnya, masih ada ikannya, ada sayurnya, Masya Allah. Kalau yang sebegitu aja tadi belum termasuk orang yang fakir, apalagi saya. Wajib banget buat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu kalimat barusan tuh walhamdulillahirabbil alamin, paham walhamdulillahirabbil alamin, maka pahamilah, dan seluruh pujian milik Allah yang mengatur alam semesta. Di bahasan akhlak as-salafus saleh, semoga Allah meridhoi mereka. Mereka lebih memilih kesulitan, ujian dibandingkan kenikmatan dan kelapangan. Itu di kalimat tadi selesai.
Insya Allah kita sehat, kita panjang umur, leluasa waktu, Bapak hadirin. Nanti orang-orang soleh itu apabila datang seseorang meminta kepada mereka tentang suatu kebutuhan, ya, padahal dia orang tersebut pun punya syekh di kampungnya, di daerahnya, maka dia tidak langsung membantu, tetapi dia serahkan kepada syekh atau siapa yang berada di daerahnya terlebih dahulu supaya tetap menjaga adab. Dan bagaimana kelanjutannya? Insya Allah berarti 3 pekan keempatnya akan datang ya Pak, baru ketemu lagi kitab ini ya. Mudah-mudahan manfaat buat saya, manfaat buat kita semuanya. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika ilaihi ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak dan ibu, sangat saya aturkan terima kasih atas keikutsertaan dan perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.